Selamat datang kembali di Lampor Channel. Semoga kalian sehat-sehat ya. Mari kita bercerita. Di sebuah desa terpencil di Banjarnegara, berdiri sebuah surau tua yang dipenuhi aura misteri. Warga desa percaya, pada malam Jumat Kliwon, surau itu bukan hanya tempat ibadah, tapi juga persinggahan bagi penghuni lama yang tak kasat mata. Tidak ada yang berani melanggar aturan tak tertulis itu. Hingga suatu malam, Pak Ustaz Rahman, guru ngaji yang dihormati, memutuskan untuk tetap tinggal di surau. Malam itu, ia belajar bahwa beberapa larangan ada bukan untuk ditantang, tapi untuk menyelamatkan mereka yang tidak tahu apa yang sebenarnya menghantui surau itu, dan mengapa penghuni itu tak ingin pergi, apa yang sebenarnya terjadi di surau itu, dan mengapa para penghuni tak kasat mata terus menghantui tempat tersebut. Sebelum kita mulai, mari kita mengobrol sebentar di kolom komentar. Kami ingin tahu apa yang kamu pikirkan tentang cerita ini, dan jangan ragu untuk tinggalkan komentar, walaupun hanya sekedar menuliskan asal kotamu dan bagikan pengalaman, atau cerita yang pernah kamu dengar di kolom komentar, atau ide-ide konten yang menarik dan mistis yang ingin kamu ketahui lebih dalam. Di sebuah desa kecil di Banjarnegara, berdiri sebuah surau sederhana yang menjadi tempat belajar mengaji bagi anak-anak desa. Pak Ustadz Rahman, seorang guru ngaji yang dikenal santun dan bijaksana, mengabdikan hidupnya untuk mengajarkan agama di sana. Namun, ada satu aturan tak tertulis di desa itu, jangan pernah datang ke surau saat malam Jumat Kliwon. Suatu malam Jumat Kliwon, Pak Ustadz Rahman memutuskan untuk membereskan kitab-kitab di surau yang berantakan. Meski tahu akan larangan itu, ia merasa tak ada yang perlu ditakutkan. Hanya Allah yang patut ditakuti, gumamnya sambil membawa lampu minyak. Saat malam semakin larut, suasana di surau menjadi mencekam. Angin berhembus dingin, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Awalnya, Pak Ustadz mengabaikannya, menganggap itu hanyalah suara angin. Namun, semuanya berubah saat ia mendengar suara langkah kaki di lantai surau. "Assalamualaikum," sapa Pak Ustadz sambil menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan lampu minyak yang menari-nari di dinding. Ia mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri, tapi tiba-tiba terdengar suara tawa lirih dari arah mimbar. Pak Ustadz memberanikan diri melangkah ke arah suara itu. Di sana, ia melihat seorang anak kecil duduk di atas mimbar, mengenakan baju putih lusuh. Wajahnya tertunduk, tapi suara tawanya terus terdengar. "Anak siapa ini? Mengapa kau di sini malam-malam?" tanya Pak Ustadz dengan nada tegas. Anak itu tidak menjawab, hanya mengangkat wajahnya perlahan. Ketika wajahnya terlihat, tubuh Pak Ustadz langsung membeku. Wajah anak itu tidak seperti manusia biasa. Kulitnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya menyunggingkan senyuman lebar yang tidak wajar. "Pak Ustadz, saya sudah lama menunggu," kata anak itu dengan suara serak. Pak Ustadz mundur perlahan, membaca ayat-ayat suci untuk menenangkan dirinya. Tapi semakin ia membaca, semakin kuat tawa anak itu terdengar, hingga tiba-tiba semua lampu di surau padam. Kegelapan menyelimuti ruangan. Pak Ustadz hanya bisa mendengar suara tawa, langkah kaki yang berputar di sekelilingnya, dan bisikan-bisikan yang mengatakan, "Jangan datang lagi, jangan datang lagi." Ketika akhirnya ia menemukan pintu keluar dan berlari pulang, surau itu kembali sunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Keesokan harinya, warga desa menemukan Pak Ustadz pingsan di depan rumahnya, dengan wajah penuh ketakutan. Sejak saat itu, ia tak pernah lagi mendekati surau saat malam Jumat Kliwon. Larangan itu bukan hanya mitos, tapi peringatan untuk menjaga batas antara dunia manusia dan dunia yang tak kasat mata. Setelah kejadian itu, Pak Ustadz Rahman memilih untuk tidak membahas apa yang ia alami. Namun, cerita tentang dirinya yang ditemukan pingsan di depan rumah menyebar dengan cepat di desa. Warga desa pun semakin takut untuk mendekati surau pada malam Jumat Kliwon. Namun, ada seorang santri bernama Rudi, yang terkenal pemberani dan cenderung skeptis. Ia mendengar cerita tersebut dari teman-temannya dan merasa penasaran. Baginya, larangan itu tidak masuk akal. Rudi memutuskan untuk mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi di surau pada malam Jumat Kliwon. Malam Jumat berikutnya, Rudi diam-diam meninggalkan rumahnya setelah memastikan semua orang sudah tidur. Ia membawa sebuah senter dan Al-Quran kecil di tangannya. Angin malam terasa dingin menusuk, dan suara burung hantu terdengar di kejauhan. Dengan langkah mantap,
Ia menuju surau yang terlihat gelap dan sunyi. Saat tiba di depan surau, Rudy membuka pintu kayu yang berderit perlahan. Udara di dalam terasa lebih dingin, dan bau dupa samar-samar tercium. Ia melangkah masuk, menyalakan senter, dan memeriksa setiap sudut surau. Awalnya, tidak ada yang aneh. Semua tampak normal. Namun, ketika ia mendekati mimbar, Rudy merasa bulu kuduknya berdiri. Udara di sekelilingnya tiba-tiba menjadi berat, dan senter yang ia pegang mulai berkedip-kedip. Suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Rudy menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. "Siapa di sana?" tanyanya. Suaranya sedikit bergetar. Tidak ada jawaban, hanya gema suaranya sendiri. Tapi tiba-tiba, terdengar suara seperti anak kecil menangis. Pelan, namun memecah kesunyian. Rudy mengarahkan senternya ke arah suara itu, dan terlihatlah seorang anak kecil dengan pakaian lusuh duduk di pojok surau. Wajahnya tertunduk. "Hei, kamu siapa? Apa yang kamu lakukan di sini?" Rudy mencoba mendekati anak itu. Namun, saat jaraknya hanya beberapa langkah, anak kecil itu mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan senyumnya menyeramkan. Dalam sekejap, ruangan menjadi gelap total. Rudy mendengar tawa kecil yang menggema di seluruh surau, disusul suara yang berbisik di telinganya. "Kau tidak seharusnya datang ke sini." Rudy panik, mencoba membaca ayat suci, tapi lidahnya terasa keluh. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu mencengkeram bahunya dengan keras. Ia berteriak, namun suaranya tenggelam dalam kegelapan. Ketika Rudy sadar, ia sudah berada di depan pintu rumahnya dengan tubuh gemetar. Warga yang menemukannya mengatakan bahwa mereka mendengar suara jeritannya dari arah surau, dan menemukannya terbaring di tanah. Setelah kejadian itu, Rudy menjadi pendiam. Ia enggan menceritakan apa yang sebenarnya ia lihat di surau. Namun, sejak malam itu, ada satu hal aneh yang dirasakan oleh warga desa. Setiap malam Jumat Kliwon, suara tawa kecil sering terdengar dari arah surau, seolah ada yang sedang menunggu pengunjung berikutnya. Rudy yang biasanya ceria kini berubah menjadi pemuda yang pendiam. Setiap malam, ia sering terbangun dengan keringat dingin, mengigau tentang surau, dan terkadang menggumamkan kata-kata yang tidak dimengerti keluarganya. Namun, ada satu hal yang membuat warga desa semakin khawatir. Rudy mulai menghindari waktu maghrib, bahkan menolak mengaji di surau. Pak Ustadz Rahman, yang merasa bersalah atas peristiwa itu, memutuskan untuk menemui Rudy. Dengan hati-hati, ia bertanya tentang apa yang terjadi di malam itu. Awalnya, Rudy hanya menggeleng. Namun setelah didesak, ia akhirnya berkata dengan suara pelan, "Mereka tidak suka diganggu, Pak Ustadz." Pak Ustadz tertegun. "Mereka? Siapa yang kamu maksud?" Rudy menunduk. Wajahnya pucat. "Anak itu, dia bukan manusia. Tapi bukan cuma dia. Ada yang lain. Banyak sekali. Mereka hanya memperingatkan saya waktu itu. Tapi sekarang saya merasa mereka mengawasi saya setiap malam." Pak Ustadz mencoba menenangkan Rudy dan mengajaknya membaca ayat-ayat suci bersama. Namun, saat ayat-ayat itu dibacakan, Rudy mulai berteriak kesakitan, seolah tubuhnya terbakar. Hal ini membuat Pak Ustadz sadar bahwa masalah ini lebih besar dari yang ia duga. Pak Ustadz memutuskan untuk mengadakan doa bersama di surau pada malam Jumat Kliwon berikutnya. Ia mengundang beberapa orang alim dan warga desa untuk ikut serta. Walaupun takut, warga sepakat bahwa mereka harus menghadapi apapun yang menghantui surau itu, agar desa mereka kembali tenang. Malam itu, surau dipenuhi dengan orang-orang yang membaca ayat-ayat suci. Lampu-lampu minyak dinyalakan, menerangi setiap sudut ruangan. Namun, saat malam semakin larut, suasana berubah. Angin kencang tiba-tiba bertiup, memadamkan sebagian lampu. Suara langkah kaki bergema di dalam surau, meskipun semua orang duduk diam. Tiba-tiba, pintu surau terbuka dengan keras. Angin dingin masuk, dan di pintu itu berdiri sosok anak kecil berpakaian lusuh. Wajahnya pucat, dengan senyuman lebar yang tidak manusiawi. Semua orang membeku, kecuali Pak Ustadz yang berdiri tegak di depan. Dengan suara lantang, Pak Ustadz berkata, "Siapapun engkau, kami memohon perlindungan Allah. Pergilah dan jangan ganggu tempat ini lagi." Anak kecil itu tidak bergerak. Namun, perlahan, bayangannya mulai berubah. Di belakangnya, muncul bayangan-bayangan lain,
tinggi dan gelap, dengan mata merah menyala. Mereka mengelilingi surau, membuat semua orang di dalamnya gemetar ketakutan. Pak Ustadz memimpin doa dengan suara yang semakin lantang, dan warga pun ikut membaca ayat-ayat suci. Suasana semakin mencekam saat bayangan-bayangan itu mendekat. Namun tiba-tiba terdengar suara seperti ledakan keras dari dalam surau. Semua bayangan itu lenyap, meninggalkan keheningan yang mencekam. Warga desa merasa lega karena tidak ada lagi gangguan di surau setelah malam itu. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Ketika Pak Ustadz membuka pintu surau pagi harinya, ia menemukan secari kain putih lusuh yang terlihat seperti milik anak kecil. Di kain itu tertulis dalam huruf Arab yang hampir tidak terbaca, "Kami pergi, tapi jangan lupa batas kalian." Pak Ustadz menutup pintu surau dengan hati-hati. Sejak hari itu, ia memastikan aturan tidak mendekati surau pada malam Jumat Kliwon tetap dipatuhi. Surau itu tetap menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa dunia manusia dan dunia lain memiliki batas yang tidak boleh dilanggar. Setelah peristiwa itu, keadaan desa kembali tenang. Surau tetap menjadi tempat mengaji dan beribadah. Namun aturan tidak mendekati surau pada malam Jumat Kliwon benar-benar dipegang teguh. Namun, ada sesuatu yang terus mengusik hati Pak Ustadz. Kain lusuh yang ia temukan di surau disimpan di tempat aman. Namun setiap kali ia melihatnya, ada perasaan gelisah yang tak bisa ia jelaskan. Beberapa minggu kemudian, Rudi kembali bertingkah aneh. Meskipun ia sudah mulai mengaji lagi, ia sering terlihat melamun di tengah pelajaran. Bahkan, beberapa kali teman-temannya melihatnya berbicara sendiri, seolah ada yang menemaninya. Ketika ditanya, Rudi hanya tersenyum kecil dan berkata, "Dia masih di sini." Pak Ustadz memutuskan untuk memanggil seorang kiai dari desa sebelah, Kiai Farhan, yang dikenal ahli dalam mengatasi gangguan makhluk halus. Ketika Kiai Farhan tiba, ia langsung merasakan ada energi yang tidak wajar di desa itu, khususnya di surau. Bersama Pak Ustadz, ia memutuskan untuk melakukan ruqyah di surau untuk membersihkan tempat itu secara menyeluruh. Pada malam yang telah ditentukan, Pak Ustadz, Kiai Farhan, dan beberapa warga desa berkumpul di surau. Mereka mulai membaca ayat-ayat suci dengan khusyuk. Awalnya, semuanya berjalan lancar. Namun, ketika ruqyah memasuki bagian akhir, angin kencang tiba-tiba bertiup, dan lampu-lampu minyak padam secara bersamaan. Dari sudut surau, terdengar suara langkah kaki kecil yang semakin mendekat. Semua orang terdiam. Dari kegelapan, muncullah sosok anak kecil dengan wajah pucat yang sama seperti yang pernah dilihat Rudi dan Pak Ustadz. Namun kali ini, anak itu tidak sendiri. Di belakangnya berdiri sosok tinggi besar, hitam pekat, dengan mata merah menyala yang menatap mereka dengan tajam. Kiai Farhan tetap tenang. Ia berdiri di depan, membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang. Sosok anak kecil itu perlahan mendekat, lalu berhenti tepat di depan Kiai Farhan. Dengan suara pelan namun menggema, anak itu berkata, "Tempat ini milik kami sebelum kalian datang. Mengapa kalian mengusir kami?" Kiai Farhan menjawab dengan tegas, "Tempat ini adalah rumah Allah. Kalian tidak berhak tinggal di sini, kecuali dengan izinnya. Pergilah ke tempat yang seharusnya kalian berada." Sosok besar di belakang anak kecil itu mengeluarkan suara geraman yang mengguncang surau. Tubuh anak kecil itu tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat, menyatu dengan sosok besar tersebut. Mereka mencoba mendekat, namun lantunan ayat suci yang dibacakan semakin kuat. Dalam hitungan detik, sosok itu meledak menjadi asap hitam dan lenyap, meninggalkan keheningan yang berat. Setelah ruqyah selesai, suasana di surau terasa lebih tenang. Namun, saat mereka keluar dari surau, Kiai Farhan menemukan sesuatu di tanah. Sebuah batu kecil berwarna hitam dengan tulisan Arab yang berbunyi, "Kalian telah menang, tapi ingat, kami tidak benar-benar pergi." Pak Ustadz menyimpan batu itu bersama kain lusuh sebelumnya, sebagai pengingat bahwa batas antara dunia manusia dan makhluk halus harus selalu dihormati. Sejak malam itu, tidak ada lagi gangguan di surau. Namun warga desa tetap mematuhi aturan tidak mendekati surau pada malam Jumat Kliwon. Namun, Rudi tetap berubah. Ia tidak lagi berbicara tentang anak kecil atau sosok-sosok yang pernah dilihatnya. Tapi, setiap kali malam Jumat Kliwon tiba, ia selalu menatap surau dari jendela rumahnya dengan tatapan kosong, seolah mengingat sesuatu yang hanya ia sendiri yang tahu.